Saudara terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami untuk tetap setia. Itu sebabnya Tuhan, ajari kami terus. Sebagai manusia biasa, kami penuh dengan kelemahan. Tetapi Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang setia hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema renungan kita hari ini adalah tetap setia di tengah tekanan. Daniel 3 ayat 17-18 katakan demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, dalam kitab Daniel pasal 3 ini kita membaca kisah luar biasa tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. 3 pemuda Israel yang dibawa ke Babel. Mereka hidup di tengah budaya yang tidak mengenal Allah. Di bawah tekanan untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Namun ketika lonceng dibunyikan dan semua orang berlutut menyembah patung itu, ketiganya menolak. Mereka tahu risiko yang harus ditanggung. Mereka dilemparkan ke perapian api yang menyala-nyala. Tapi dengan tegas mereka berkata kepada Raja, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka berkata, sekalipun Allah tidak menolong kami, kami tetap setia. Inilah iman sejati. Bukan iman yang tergantung pada hasil, tapi iman yang berakar pada kasih dan ketaatan kepada Allah. Seorang teman saya, sebut saja Tono, pernah mengalami masa di mana dia sangat tertekan di tempat kerja. Ia berusaha jujur dan bekerja dengan benar, tetapi justru dianggap tidak loyal karena tidak mau ikut arus dalam hal berbuat salah. Tono sempat berpikir, Tuhan, kenapa aku harus rugi kalau aku berbuat benar? Namun imannya memilih untuk setia. Dan bukan berarti ia selalu harus menang secara duniawi, tapi berarti ia tetap berdiri di pihak Tuhan. Ia memilih untuk jujur dan tidak ikut-ikutan dalam hal bersalah. Mungkin ia tidak langsung mendapatkan hasil besar, tapi ia mendapatkan damai sejahtera. Dia mendapatkan penghormatan dari rekan-rekan kerjanya yang melihat integritasnya begitu rupa. Dari situ ia belajar lebih baik masuk perapian bersama Tuhan daripada hidupnya tanpa Tuhan. Di Taman Getsemani, Yesus pun berdoa, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Lukas 22 ayat 42. Yesus tetap setia sampai mati di kayu salib, meskipun jalan itu penuh dengan penderitaan. Kesetiaan Yesus membuka jalan keselamatan bagi kita semua. Yesus tidak hanya menuntut kita untuk setia, tetapi Ia lebih dulu menjadi teladan atas kesetiaan yang sempurna. Saudara, iman sejati tidak diukur dari seberapa besar mukjizat yang kita terima atau alami, tapi seberapa besar kita tetap bisa percaya dan taat. Bahkan ketika mukjizat belum terlihat. Mari kita belajar dari Sadrah, Mesah, dan Abednego, serta Tuhan Yesus sendiri. Kesetiaan sampai akhir, karena kesetiaan kita bukan tanpa arti. Semua bagi kemuliaan Tuhan, karena untuk itu kita diciptakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kalau Tuhan mengizinkan kami mendengar firman ini dan merenungkannya. Ajari kami setia hingga akhir Tuhan, supaya hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.